kita mulai ibadah, mari saya berjemaat untuk menundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh Kau baik Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau tibakan kami tempat ini Tuhan dengan keadaan baik. Sebentar kami mulai masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara melawat setiap kami, dan biar Engkau juga memberkati jemaat yang belum nampak hadir Tuhan. Kami tibakan kembali dengan keadaan sehat. Selamat Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sambut hadirat-Mu tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku buka mata
memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, karena kami bangga punya Allah yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat bersama-sama dengan saya katakan amin. Siap menari untuk Tuhan hari ini? Yes, amin. Mari kita menari untuk Tuhan. Menari
Kau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku dan
jadi kehendak-Mu atas hidup kami, sebab kami ini hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Biarlah kami boleh duduk tenang dalam hadirat Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu untuk boleh memerdekakan hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau pagi hari ini setelah diguyur hujannya tadi malam, kalau saya lihat itu banyak yang banjir. Tadi juga kemarin lumayan kena genangan tinggi. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, tim Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dalam sharing firman Tuhan. Kalau pagi hari ini judul temanya ya, iman yang berkenan. Iman yang berkenan artinya iman yang benar juga. Kalau dia sudah benar berarti dia akan berkenan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang iman, iman itu iman yang benar itu adalah melakukan kehendak Bapa. Tetapi bukan berarti kita diselamatkan karena kita melakukan kehendak, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak. Kalau di dalam firman Tuhan itu di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kita boleh sama-sama membacanya. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terkasih, bila saat ini kita berada bersama-sama di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita mendapat kasih karunia-Nya. Karena ada orang yang berusaha mencari, tidak menemukan. Ada yang mencari dengan mencari di bawah pohon, datang ke gunung-gunung, ke tempat yang sepi, karena dia tahu ada kuasa lebih besar dari kehidupannya. Tetapi kalau tidak diberikan kepada dia tidak bisa menerimanya. Dan kita puji Tuhan. Puji Tuhan, kita ini boleh menerima bukan karena kebaikan kita, bukan karena sesuatu yang ada di dalam hidup kita, benar-benar kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, semua hal itu, keselamatan tersebut tidak dapat terjadi tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Perlu dipahami bahwa semua hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya karya Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada pembenaran. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada karya penebusan. Kalau pembenaran itu artinya kita dijadikan benar, bukan berarti kita tanpa cacat, itu artinya orang benar ya. Tetapi kita dianggap benar karena Tuhan Yesus menggantikan kita, dan kita dianggap benar karena kita telah ditebus oleh darahnya. Itu orang benar, dibenarkan. Penebusan itu pun terjadi karena karya Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi kalau sekarang yang dipertontonkan di medsos itu bagaimana orang berlomba-lomba berbuat baik, mencari follower dengan sebanyak-banyaknya, dengan mempertunjukkan, mempertontonkan dia berbuat baik sebanyak-banyaknya, dia gelontorkan dana sehingga dia dipuji-puji orang. Itu baik. Tetapi ingat, bukan kebaikan kita yang menyelamatkan. Sehebat apapun kebaikan yang kita lakukan,
di hadapan Tuhan itu seperti kain lara. Tidak ada artinya. Jadi bukan karena kebaikan-kebaikan kita diselamatkan, semata-mata hanya karena kasih karunia. Nah, keselamatan yang dalam bentuk pemulihan tersebut, dalam dipulihkannya hubungan kita dengan Bapa, kita harus responi dengan benar. Ya, tentunya setelah Bapa mengutus anaknya, Tuhan Yesus menjadi disalibkan, harusnya kita responi dengan benar. Responnya adalah dengan iman yang dengan harga yang harus dibayar. Bagaimana respon yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepadanya secara benar? Banyak orang Kristen merasa saya sudah beriman dengan benar karena saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dipikir itu sudah beriman dengan benar karena sudah menerima Tuhan dan juru selamat. Cukup itu saja, sudah sampai di situ. Saya percaya Yesus tetapi masih judi. Saya percaya Yesus tapi masih mabok-mabokan. Saya percaya Yesus tetapi masih berzina dengan pasangan orang lain. Apakah itu yang dimaksud dengan percaya Yesus? Percaya Yesus bukan cuma di pikiran. Kalau Abraham menunjukkan imannya meninggalkan Ur Kasdim dan menyembelih anaknya, tapi itu dia lakukan, tetapi nggak kesampaian. Tetapi dia memang sudah menetapkan hati untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran karena dia ternyata taat. Nah, kita bagaimana dengan kita untuk menunjukkan iman kita? Apakah dengan coba belah kayak lagu-lagu yang aku cinta sama kamu, seperti lagunya kayak apa itu? Tak percaya belalah dadaku, masa seperti itu? Tidak kan? Apakah tidak? Kamu kalau nggak percaya, lihat ini, belah dadaku, ada salib di dalamnya. Tidak seperti itu. Jadi iman itu adalah tindakan. Apakah cukup kita dengan pergi ke gereja itu menunjukkan iman kita yang berkenan, menunjukkan kita aktif datang ke kegiatan-kegiatan rohani 1 tahun sekali, Natal dan Paskah? Tentu tidak. Untuk itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita respon yang seharusnya kita lakukan bukan hanya pergi ke gereja dan mengikuti kegiatan gereja, tetapi melakukan kehendak Bapa. Kalau kita menghayati sepertinya begini ya, kalau Bapak Ibu mungkin merasa, aduh, ikut Tuhan itu terlalu banyak larangan, jauhi yang jahat. Tetapi coba begini, kita menghayati bagaimana Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk kita. Paling mudah begini, ada orang mau adopsi anak, datanglah dia ke panti asuhan. Kalau dia datang ke panti asuhan, artinya dia datang dengan sadar. Dan biasanya dia akan datang pergi mencari anak bayi, nggak nyari yang udah usia 30 tahun lebih 4 bulan lebih 8 hari.
Tidak, apalagi yang usia 45, 50, dia tidak mau. Dia pasti datang, waktu dia datang mau adopsi, tujuannya mau adopsi, dia datang cari bayi. Karena apa? Bayi kan masih muda sekali dibentuk, nggak banyak maunya. Pokoknya bisa kita atur, masih bisa kita set sesuai kemauan kita. Tetapi kita ini Tuhan adopsi dengan dia rela datang ke dunia. Dia mau angkat kita sebagai anaknya dengan segala cacat kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala ini yang sudah sakit-sakitan, ini adalah pembunuh, ini adalah penjudi. Dia terima, dia angkat dengan segala kekurangan kita. Dia mau angkat, dia terima kita. Aku ini suka ngerundelan, aku ini ngamukan, aku ini bawel. Dia mau terima apa adanya kita. Seandainya kita memahami hal tersebut, aduh Tuhan ini luar biasa, diterima terima kita itu apa adanya, dengan segala cacatku, dengan segala kekurangan. Kadang kan orang yang sudah seumpamanya, mohon maaf ya, yang wanita panggilan, mungkin dia merasa aku sudah tidak punya harga diri, aku sangat berdosa sekali, bahkan sampai diajak ke gereja saja rasa tidak layak, karena begitu rasa kotor sekali. Sehingga makanya orang yang sudah jauh dalam kubangan yang begitu dalam, begitu menyadari kasih karunia Tuhan, oh Tuhan luar biasa sekali, dia mau angkat aku jadi anaknya. Ketika kita memahami hal tersebut, maka hal yang kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa tidak sulit untuk melakukan apa yang Tuhan mau, karena kita tahu Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa mau menerima kita apa adanya. Dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari mendengar firman Allah, seseorang akan mengerti kehendak Allah. Setelah mengerti kehendak Allah, seseorang itu akan melakukan, belajar tentang ketaatan yang sama dengan melakukan kehendak Bapa. Jadi dia setelah mendengarkan firman, oh ya, imannya timbul, maka dia akan melakukan apa yang diajarkan. Pada kenyataannya, dan memang seharusnya ketika orang percaya dan mulut mengaku dan hati percaya, harusnya itu muncul dalam tindakan. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Roma 10 ayat 10, coba ya kita lihat Roma 10 ayat 10. Boleh minta tolong Yosua membacakan Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya puji Tuhan, terima kasih. Banyak orang menyalahartikan. Artinya kalau keselamatan itu bagi orang percaya sudah pasti ke surga, kan itu tadi dibaca, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, sudah dong, sudah pasti ya ke surga. Cukup itu saja. Berarti bisa dong bebas berbuat dosa, kan sudah pasti ke surga. Bagaimana? Apakah demikian? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Gampangan sekali iman Kristen.
cukup begitu saja kita bisa masuk surga. Kalau begitu, bebas-bebasin dong lakukan dosa. Kan pada akhirnya kita akan ke surga. Ini adalah paham yang tidak tepat, sangat berbahaya. Jadi harus dilihat kenapa orang itu bisa mengaku, apakah pengakuan itu benar-benar lahir dari hatinya. Karena kalau beda ya, kalau cuma orang percaya itu kayak begini nih, Presiden Amerika adalah Donald Trump, percaya? Ya percaya ya, karena memang dia benar-benar sekarang Presiden Amerika. Nah, bukan seperti itu. Kita percaya itu bukan seperti sekedar pengakuan itu saja. Tidak. Bukan seperti pengetahuan saja. Tetapi ini lebih lagi. Percaya kita itu adalah seperti Abraham melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dia tahu harus melakukan apa setelah Tuhan suruh dia. Kita tahu tuh dia pergi ke tempat yang dia sendiri tidak kehendaki, dan di sana pun dia harus diminta mempersembahkan anaknya, dan dia lakukan itu semua. Itu diperhitungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah sampai tahap hati percaya mulut mengaku, artinya itu harusnya ada satu hubungan. Karena kalau cuma sekedar percaya, apa bedanya dengan setan? Yakobus 2 ayat 19. Boleh Kristo tolong? Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Terima kasih. Setan pun ternyata percaya. Jadi kalau umat Tuhan percaya saja tanpa tindakan, apa bedanya sama setan? Bahkan mungkin setan lebih bagus, karena apa? Ditulis di situ mereka gemetar, tapi anak Tuhan dengar Tuhan tidak gemetar. Berarti masih lebih bagus setan itu ya. Setan dengar nama Tuhan saja dia gemetar. Kita tidak ada takutnya sama sekali. Mengerikan. Setan tidak saja cuma percaya, tetapi dia tidak mempercayakan dirinya. Dia justru mengacaukan orang-orang yang terima Tuhan. Dia berusaha rebut. Nah, mari kita coba kembali dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau Abraham itu mendengarkan perkataan Tuhan, nah anak Tuhan mendengar dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setelah Tuhan Yesus melayani di dunia selama 3,5 tahun, dan dia mengajarkan begitu banyak hal, itulah yang perkataan-perkataan Kristus itulah yang menimbulkan iman. Perkataan-perkataan Kristus itu yang ada di dalam kitab Injil, itulah yang menimbulkan iman. Itu sebabnya kalau kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang bisa timbul? Makanya banyak-banyak dengerin firman supaya apa? Banyak-banyak baca firman, dengarkan firman supaya apa? Iman kita timbul. Coba perhatikan kalau kita bicara tentang masalah. Aduh, aku masalahku kayak begini. Aduh, aku masalah. Kita dengerin orang yang
curhat tentang masalahnya, hati kita melok ikut down nggak? Ketika kita mendengarkan orang begitu banyak bicara tentang masalah, hati kita ada damai sejahtera, ada sukacita, atau kita ikut down? Wow, ada kayak begini terjadi di sana. Kita mulai merasa khawatir. Kekhawatiran itu mulai melingkupi kita. Itu yang kita dengarkan. Kalau setiap hari, kalau kita selalu mendengar masalah, tetapi coba perhatikan ketika kita mendengar firman. Jangan khawatir. Kita datang ke rumah Tuhan, kita mendengarkan firman, iman kita timbul. Karena firman itu bukan cuma sekedar kata-kata mati, tetapi firman itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita banyak mendengar firman, firman itu manunggal dengan kita. Sesuatu terjadi, dia mengerjakan. Dia tidak pernah kembali sia-sia. Dia bekerja sesuai dengan kehendak Bapa. Dia kerjakan hati kita. Kita tidak sadar, tetapi firman bekerja, menghasilkan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Yang makanya kan orang sakit bisa sembuh cuma karena firman Tuhan. Orang yang tidak berpengharapan putus asa bisa dibangkitkan karena dengar firman. Banyak-banyaklah dengar firman. Dari mana? Datang beribadah, membaca di rumah, banyak bersekutu dengan saudara seiman. Itu akan menjaga kita. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Minta tolong Mika, boleh? Matius 28 ayat 20. Ya, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Jadi Tuhan menghendaki kita itu mengerti yang diajarkan dan melakukan dalam hidup. Jadi kalau dalam Roma 10 ayat 17 itu iman timbul dari pendengaran, dan ternyata dalam amanat agung setelah orang itu menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, ada follow up yang di dalam Matius 28 ayat 20. Jadi setelah kita terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, dibilang di situ, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan itu mau kita lakukan segala sesuatu. Apa yang diperintahkan itu? Ya, setiap hari Minggu kalau kita dengar firman Tuhan tentang mengampuni, mungkin terdengar seperti itu lagi firmannya. Kalau nggak tentang mengampuni, mengasihi, nggak mengasihi, memberi. Jangan bicara seperti itu. Akan tetapi hatinya manusia itu kan yang memang sangat rapuh, rentan, bergesekan sedikit menimbulkan masalah, bolak-balik. Oke, sekali ini kamu maafkan. Kesenggol lagi. Mulai setengah nih emosinya di pinggang, digarai lagi. Langsung seperti kayak Donald bebek yang mulai berasap kepalanya, berasap kayak kettle uap mulai muncul. Itu sebabnya kita memang harus tiap hari, tiap saat mendengarkan firman Tuhan. Aduh, hari ini kok suamiku menjengkelkan. Aduh, udah dimasakin susah-susah, nggak ngerti dah ini. Aku udah hamil, sudah sorong kayak begini, nyediain masih dicacati ya. Atau pacarnya nggak ngebales WA, itu aja udah jengkel setengah mati.
baru pacar loh, dia sudah jengkel banget. Yang paling gampang itu kalau cowok, ini paling susah. Kalau di lampu merah, terus biasanya sekarang ini yang di Surabaya ini ya, kalau sudah ini belum hijau saja orang sudah maju ke depan, udah royokan. Apalagi kalau disalib, langsung cek gitu ya. Itu betul-betul ujian, nggak usah cowok, cewek saja bisa sok gitu. Makanya aduh Tuhan ampuni Tuhan ampuni. Bah sering-sering kita harus memang dengarkan firman Tuhan. Setelah hati kita dikuasai firman, kita disanggupkan melakukan. Jadi bahwa iman yang berkenan itu bukan sekedar kita mulut mengaku, hati percaya mulut mengaku, bukan cuma sekedar bermain di pikiran, tetapi Tuhan mau ajaran mereka melakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bilang, ya kok Kak Erna ngurusin aku, ini hidupku. Nggak perlu. Wong aku makan ndak jaluk Kak Erna, ngapain ngurusin pribadiku. Loh, Bapak Ibu Saudara terkasih, coba dipikir ya. Justru harusnya kalau dibalik, kalau bukan Tuhan yang suruh, lapo aku ngurusin kamu, bukan adekku, bukan siapa-siapaku, lapo aku sorong-sorong inget no kamu. Kalau dibalik, orang kan kalau diingatkan nggak mau, susah ya. Orang ya memang kecenderungannya manusia itu kalau diingatkan itu berontak. Itu adalah naturnya manusia, daging yang penuh dosa itu. Dan kita memang sedang berjuang menyangkal diri pikul salah. Itulah esensinya mengikut Tuhan. Tidak semudah yang dikatakan. Kita masih berjuang. Kalau kita nggak mau nurutin, loh, nggak usah susah-susah loh. Hamba Tuhan itu nggak perlu susah. Kamu mau lakukan firman Tuhan, nggak lakukan, seumpama nih ya, egonya muncul, karepmu mau jengkeng mau jungkel karepmu lakukan. Gak ngefek apa-apa sama aku. Tetapi karena hamba Tuhan itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sadarkah? Ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sudah nggak ngajarin mereka tentang pengampunan? Sudah nggak ngajarin mereka tentang kebenaran yang harus dilakukan? Ada tanggung jawab. Jangan dipikir enak-enak aja tuh hamba Tuhan asal cuap-cuap, dia sendiri nggak ngelakoni. Malah seperti itu kadang responnya kan. Jadi iman yang berkenan adalah pengakuan percaya yang diikuti tindakan. Jangan bilang percaya Yesus tetapi masih nyolong, percaya Yesus tapi masih korupsi, percaya Yesus tapi masih berzina. Perempuan itu tidak ada beda dengan imannya setan pun percaya. Jadi kalau kita semuanya masih melakukan, saya percaya Yesus, ada orang sampai saya walaupun mabuk, saya mabuk berat begini, lagu yang saya dengarkan adalah lagu-lagu rohani. Ada. Itu banyak sekali kalau di luar pulang. Walaupun saya mabuk tapi lagu-lagu saya lagu-lagu rohani, bukan judi, bukan itu. Lagu rohani yang saya dengar. Nah, itu mabuk saja ingat Tuhan. Curiga waktu sadar tidak ingat Tuhan.
Abraham melakukan kehendak Bapa setelah dia mendengarkan apa perkataan Bapa. Walaupun dia tidak menghendaki pergi ke tempat itu, tetapi dia taat, dia mau. Dia bawa anaknya, dia mau persembahkan untuk disembelih. Walaupun itu anak cuma satu dan ditunggu setelah sekian puluh tahun, tapi dia mau. Gak gampang loh Bapak Ibu Saudara terkasih. Itulah iman. Ya kan sama seperti kejatuhannya manusia. Itu kan akibat tidak taat. Melakukan kehendak Bapa sama dengan ketaatan. Hal yang sama yang Tuhan mau kepada kita. Ketika Abraham dengar dan dia lakukan hal yang sama, anak Tuhan, maukah kita melakukan yang Tuhan mau dengan menjaga kekudusan? Kita sudah dipisahkan dari dunia ini, ya, dari gelap berpindah kepada terang. Itulah posisi kita ketika kita terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Maukah kita tidak serupa dengan dunia ini? Kalau dunia ajarkan, kamu kalau tidak menipu, kamu hancur, kamu acur gitu ya. Kalau kamu tidak menipu, bagaimana bisa kamu dapat hidup, dapat untung banyak? Kalau kamu tidak menipu, jangan ikuti ajaran dunia. Maukah kita tidak serupa dengan dunia ini lagi? Itulah tindakan iman kita, iman yang berkenan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Jangan cuma sekedar keluar dari mulut, tetapi tidak ada bukti. Ingat ya, jangan cuma sekedar saya terima Tuhan Yesus, tapi tidak ada bukti nyata. Masih suka balas dendam. Kamu baik sama aku 1000 kali lebih baik. Kamu jahat sedikit, aku jahatnya lebih. Jangan kayak begitu, itu pahamnya dunia. Kita berbeda. Kamu dikasih pipi kiri, kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu, berdoa buat yang menyakiti kamu. Aduh, nggak sanggup dia tuh melarang hati, dia nyakitin banget, gimana aku harus memaafkan dia? Itu bukan urusanmu gimana, cuma Tuhan tawarkan mau atau tidak. Selebihnya itu urusan Tuhan. Bukan bisa atau tidak memaafkan, mengampuni, tetapi mau atau tidak. Kalau mau, Roh Kudus yang tolong. Itu fungsinya Roh Kudus dikasih sama kita untuk menolong kita melakukan firman Tuhan. Begitulah Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kiranya kita terus belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, sehingga kita memiliki iman yang berkenan di hadapan Tuhan dan kita terus berproses. Ya, hari ini mungkin kita gagal, tetapi kita tidak boleh diam di situ. Kita harus bangkit, keluar dari kegagalan, maju pandang salib Kristus. Kita tetap akan ditolong Tuhan. Kalau hari ini kita gagal, Tuhan, aku gak bisa. Tetapi ketika kita mengaku, kita minta tolong, Tuhan berikan pertolongan. Yang penting kita nggak anggap diri kita, aku sudah benar kok Tuhan, itu bukan salahku. Semakin kita ngeyel, kita nggak ngaku. Kalau kita nggak ngaku, apa yang harus diampuni, apa yang harus dilakukan sama Tuhan? Oh, kita sendiri nggak mengaku kok. Beda hal kalau kita, ya Tuhan, aku yang
salah, baru Tuhan melakukan sesuatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah Roh Kudus menjelaskan lebih lagi bagi kita semua. Saya persilakan Bapak Imam. Shalom. Ya Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diajak kembali firman Tuhan tentang iman yang bukan iman yang asal-asalan, bukan iman yang sembarangan, tapi iman yang berkenan pada Tuhan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, kira-kira kita suka? Tuh, kok dijawab? Orang kalau dikenal orang lain itu senang atau tidak? Ini juga kalau kita mau disenangi Tuhan, kalau kita mau diperkenan sama Tuhan, seperti pada saat Yesus habis baptisan, inilah aku yang kukasihi, padanya lah aku. Kalau kita dengar suara Tuhan begitu, kira-kira kita ayem enggak? Kalau kita mendengarkan dari Yesus, kalau kita mungkin sebagai anak, seorang tuanya berkata, ya Allah, duduk, nyong, titi, mama ini senang sama kamu, yes. Tapi kalau orang tuanya berkata, kamu anak yang, hari ini kita belajar tentang iman yang berkenan. Hari ini dikatakan iman timbul dari pendengaran akan. Sehari-hari kita porsinya lebih banyak, kita mendengar dengan utuh, dengan omelan orang di kantor, dia melipus, dibully teman, sehingga mungkin itu yang membuat iman kita jadi loyo. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kenapa sih dalam hari satu minggu sekali biar iman kita dicas? Benar. Tapi seharusnya kita kalau makan aja 3 kali sehari. Bisakah kita mendengar firman Tuhan 3 kali sehari dalam hidup kita? Amin. Sebagian masih 30%. Jawab dalam hati, dalam sehari-hari iman kita dicas oleh siapa dan apa, dan yang positif atau yang negatif. Bagaimana kita menjaga iman kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi hamba Tuhan yang tangguh. Kalau yang didengar bukan firman Tuhan. Berapa kali sehari mungkin kita mendengar omongan istri, berapa kali sehari kita mendengar omongan suami. Di sini tidak ada, amin. Apa sebenarnya? Mika senyum-senyum karena dia bilang, saya belum beristri. Anak-anak ada yang diomeli orang tua, sering. Kembali pada kita nakal atau tidak, itu anak kecil. Kalau kita sebagai pribadi di hadapan Tuhan, kita nakal atau tidak? Katanya nyanyian yang terutama di dalam hidup ini, Yesus yang utama atau sesuatu yang lain yang utama? Di sini kira-kira masih ada yang suka sinetron enggak? Sudah enggak ya? TV enggak laku ini? Atau beralih ke TV kecil?
masak ya begini, tidur ya begini, sampai masaknya kosong. Bapak Ibu terkasih, biarlah iman kita adalah iman yang coba diomong 1, 2, 3, iman yang betul, atau iman yang kadang luyu, kadang kuat. Kalau ada berkat kuat, kalau pas ada masalah luyu, kalau pas hati tidak mood luyu, pas mood wis. Ya Bapak Ibu terkasih, biarlah hari ini meskipun firman-Nya sangat singkat, durasi sangat pendek, tapi padat berisi iman yang berkenan. Tadi saya ada mendengar Matius 28. Bagaimana kita mengajar orang lain? Tadi kita disuruh oleh Tuhan Yesus apa? Ajarlah. Bagaimana kita mengajar orang lain kalau kita sendiri imannya lagi loyo, imannya lagi tidak berkenan? Jangan sampai jawabannya, makanya Pak Gem, saya jarang lihat firman Tuhan, jarang baca firman Tuhan karena saya tidak mau dituntut. Tapi kalau Bapak Ibu kita tidak melihat, mendengar firman Tuhan, apalagi tahun 2025 dan seterusnya, hidup makin berat. Masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang. Tapi kalau iman kita, manusia rohnya kita diisi oleh firman Tuhan, sehingga iman itu tumbuh. Mungkin Roma 10 ayat 10 tadi, dengan hati orang, dengan mulut yang sama tapi kita menyatakan berkat, tapi bisa dengan mulut yang sama kita, penting ngomong. Bapak Ibu terkasih, firman memang pendek hari ini, tapi biarlah terus hari ini cari remanya. Tuhan, saya tidak mau rugi ke gereja. Ngapain ke gereja kalau cuma datang keplok-keplok, kasih persembahan, pulang hati hamba. Tapi biarlah Tuhan, saya perlu firman-Mu. Amin. Saya sudah bagi lagi di pemain musik ke depan. Masih ditonsetkan, aku mau seperti-Mu Yesus. Pemain musik song ditutup single. Kita tahu aku mau seperti-Mu Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ada orang yang berpikir enak dia, saya ini seperti ini. Mungkin enak kayaknya nggak ada masalah, enak waktu hukum nggak ada masalah. Kita kadang masalah sawang sinawang, tapi biarlah hari ini kita belajar dengan mulut kita dibenarkan, tapi semua bersama dari hati kita. Bapak Ibu terkasih, biarlah hati kita, pikiran kita, tadi dikatakan iman timbul dari pendengaran, sehingga iman itu terus ada. Pikiran kita ada firman, perasaanmu ada firman, terutama hatimu kau jaga dengan firman Tuhan.
puji-pujian aku mau seperti ini Yesus. Biarlah kita mau punya guru, karena ini firman Tuhan. Jangan katakan aku tidak mau seperti Yesus, tapi ini firman Tuhan. Jangan sampai itu menjadi alasan maaf kita. Saya masih penuh dengan kedagingan, saya masih ini, saya masih belum mengenal firman Tuhan sepenuhnya. Tapi biarlah kita mau menjadi seperti Yesus. Kalau itu menjadi goal kita akan berusaha untuk meraihnya. Pada waktu pembentukan mungkin kita sakit, tidak mudah mengikuti tangan sang penjuru. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam, mengundang Roh Kudus, biarlah kita menyatakan Yesus, aku siap diperbaharui sehingga iman tumbuh. Kita mau menjadi alatnya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang berkenan. Yes, Lord Jesus. Pujikan anak selalu janji Tuhan pada Tuhan. Ini komitmenmu pada Tuhan. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana, biarlah setiap pribadi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini aku mau menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan, tapi aku juga mau diberi 10 janda Tuhan. Dia ada untukmu, dia mati untukmu, dia meneteskan darahnya untukmu. Apa yang kita bisa berbuat untuk Tuhan? Jangan pertahanan itu, jangan pertahankan keakuanmu, jangan pertahankan apa yang Tuhan tidak berkenan, tapi katakan Tuhan, ini aku bentuk aku. Amin. Yes. Katakan Tuhan, sempurnakan aku mau seperti-Mu. Sempurnakan selalu
menyayangi kami, dan kasih-Mu, anugerah-Mu tetap berlaku. Tapi yang sering terjadi, kami tidak setia. Yang sering terjadi, kami lebih mempertahankan zona nyaman kami, Tuhan. Seringkali menjadi alasan Tuhan, ini sudah karakterku, ini aku dan aku. Tapi biarlah Tuhan Roh Kudus terus berbicara. Sehingga dalam setiap kesempatan, kalau Engkau dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada saudaramu seiman, teman sepelayanan, yang ada adalah ajaran firman Tuhan, sehingga menguatkan saudaramu yang lemah, sehingga menjadi berkat bagi orang itu. Seperti dikatakan, ajarlah mereka, tapi ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Biarlah iman kita menjadi iman yang berkenan. Bapa dalam surga, ini kerinduan kami, supaya manusia roh kami, Tuhan, dikuatkan, ditumbuhkan dari hari ke hari, dan iman kami menjadi iman yang berkenan, bukan iman kanak-kanak terus, tapi iman yang dewasa. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari mengerti kehendak Tuhan, semakin hari Tuhan berkenan, sehingga Engkau berkata, inilah hambaku yang kukasihi. Bapa, terima kasih Engkau berkati hamba Ibu Dewi yang sudah menjaga firman Tuhan. Pakai Tuhan, turunkan hikmah, turunkan marifat, turunkan Tuhan kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan daripada-Mu, sehingga suami istri beserta anak-anak dipakai oleh Tuhan, sehingga orang-orang sekeliling akan melihat mereka adalah hamba Tuhan. Turunkan berkat Tuhan, dan kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah telinga rohani kami Tuhan terus mendengar Roh Kudus berbicara dan memutarkan dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang berkenan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mempersiapkan untuk memberi persembahan. Sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ia berdoa persembahan. Sekarang puji syukur dan syukur kebaikan Tuhan untuk kami semua. Jika sudah kami memberikan persembahan, biarlah persembahan kami boleh diberikan kepada Tuhan memberkatinya, dan kami yakin dan percaya bahwa berkat itu berasal dari Allah Tuhan, dan Tuhan memberkati kami di tempat kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan. Amin. Kita pujikan segala Terima
dengan pengumuman. Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Haleluya, Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi sudah jelas menyampaikan bahwa semuanya kasih karunia yang kita terima itu karena kasih karunia. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya kuliah, ada beberapa ekstrakurikuler yang harus kami pilih dan kami mengikutinya. Nah, berhubung saya ini senangannya itu camping, karena itu ya seperti itulah anak muda. Sehingga ketika saya kuliah, saya mengikuti yang namanya tim lagu. Nah, satu saat kami harus naik, dan memang benar apa yang disampaikan firman Tuhan tadi katakan bahwa kalau kita terima keselamatan, kita terima hidup yang kekal itu karena kasih karunia. Karena sampai detik ini pun ada banyak orang yang masih mencari dan mereka tidak menemukan itu. Sampai mereka naik ke atas gunung. Dia naik ke atas gunung, ada seorang bapak yang kami temui di atas lawu, itu sudah tua. Ketika mereka turun dari atas itu sudah sempoyongan. Puji Tuhan, kami sudah tiba 5:30 waktu itu, dan ketika kami melihat si bapak itu, kami rangkul, kami tanya, ternyata dia dari Jogja. Tujuannya apa? 1, cari keselamatan, 2, cari rezeki. Loh, bayangkan Bapak Ibu. Tapi kita sudah terima, kita sudah miliki, dan itu semua karena kasih karunia. Karena itu bagaimana kita meresponi kasih karunia, yaitu dengan iman yang benar, iman yang berkenan. Caranya bagaimana? Percaya, mengaku, disertai dengan tindakan. Nah, biar kita hari lepas hari semakin setia melakukan kebenaran firman Tuhan, dan biar itu menjadi bagian kita, ya, sehingga kehidupan kita bukan cuma sekedar bisa ngomong, tetapi kita juga bisa mengimplementasikan itu, mewujud nyatakan dalam diri kita untuk bisa mengajari banyak orang yang sudah dimenangkan untuk mereka belajar kebenaran firman Tuhan melalui sikap hidup kita yang jadi berkat. Semua terima berkat pagi ini. Haleluya. Lebih-lebih ini 1 minggu ini banyak yang kosong, yang merah ini kayaknya sudah ada yang banyak jadwal kesini, yang lebih duluan Ibu Agia bersama dengan Saudari Stefani sudah lebih duluan tanggal 23 yang lalu, pasnya sudah punya planning gitu, keluarga atau acara apa, khususnya Imlek ya, tanggal 29. Nah, biar ayo ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, wujud nyatakan firman Tuhan dalam diri kita, bahwa kita punya iman di dalam Kristus yang tidak goyah, dan kita mengajari mereka melalui hidup kita. Puji Tuhan, dan berkati Ibu Dewi yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa minggu ini banyak minggu libur, ya, tanggal merah banyak. Tetap jaga kesehatan, ya, sampai tadi malam pun saya dengar tadi dari Mbak Yanti uras dengan hati bersyukur Tuhan, terima kasih, haleluya. Ya, tadi malam pulang dari sini memang latihan kami dari mana kemarin tuh, Kertajaya tuh, peres hujannya. Kayak puji Tuhan langsung cepet-cepet masuk rumah, dan puji Tuhan melindungi sehingga tidak kehujanan. Nggak tahu kalau Ibu Dewi jalan Pak Ben yang jauh sangat hujan. Oh, tidak terus, puji Tuhan, sehingga bisa memimpin pujian hari ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengumuman ibadah sepanjang minggu ini. Jadi minggu besok ini kita masih masuk di dalam bulan ini, jadi saya umumkan untuk hari Jumat untuk ibadah doa malam, Sabtu ibadah pemuda dan dilanjutkan dengan latihan musik, hari Minggu ibadah sekolah minggu, ibadah rayang, dan akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Ya, puji Tuhan banyak yang hadir pagi hari ini, tapi biar kita tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang terima berkat di dalam ibadah raya pagi hari ini, katakan yes. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala. Mungkin ada
yang perlu disampaikan? Tidak, saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Saya beri jemaat kembali berdiri, kita sama mengakhiri ibadah. Sebab aku menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menjadi waris-Mu yang tidak semua orang punya. Hari inilah kami umat-umat-Mu. Engkau sudah memanggil, dan biarlah kami menjadi umat yang terpilih Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan surga, terima kasih kami sudah beribadah, kami memuji, kami menyembah. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan. Engkau suka, Engkau tersenyum, dan Engkau menerima pujian penyembahan kami. Dan kami sudah juga mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus mengiyankan, memperdengarkan dalam telinga rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami teringat untuk hamba-hamba-Mu, jemaat juga. Tuhan, biarlah yang sakit Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Kami teringat untuk Pak Amon, Tuhan, Kau sendiri terus menjamah. Engkau ada di rumah sakit, Engkau ada di ruangan, Engkau ada di dalam hati Pak Amon. Engkau yang menguatkan imannya. Biarlah Pak Amon juga punya iman yang berkenan kepada Tuhan. Engkau menjamah setiap obat-obatan, Engkau menjamah apapun juga Tuhan. Beri dia Tuhan Pak Amon kemampuan untuk menanggung segala sesuatunya bersama Yesus. Ada Yesus yang memberi kemampuan untuk menahan, untuk menanggung, untuk memikul segala apapun juga. Dan juga untuk hamba-Mu Afu, Tuhan Kau yang menjaga gula darahnya seperti yang kerinduannya. Biarlah gula darahnya boleh menjadi normal,
dan dia boleh melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pengerja Tuhan, biarlah kami mendapat pekerja yang berkenan pada Tuhan, yang bisa membantu jemaat tempat ini untuk bertumbuh. Pengerja yang tepat, pengerja yang militan, pengerja yang boleh membantu kami Tuhan dalam melaksanakan, memperlebar, memperluas kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Berkati tim PAU yang bertugas. Mereka ada yang jauh, ada yang dekat. Tuhan Kau yang memberkati, jadilah mereka dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, baik anak kecil, sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai yang lanjut usia, Tuhan yang memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan mengalirkan berkat-Mu, memberikan belas kasihan-Mu. Apa yang mereka butuhkan Tuhan yang memberikan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Cuaca yang ekstrim Tuhan, kalau boleh kami berdoa, biarlah Indonesia, Surabaya dan sekitarnya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan Kau yang mengasihani, Kau yang memberikan anugerah untuk kami semua, Indonesia yang tercinta, Surabaya yang tercinta yang kami tinggali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam satu nama yang dahsyat, satu nama yang punya kuasa di bumi dan di surga, yaitu nama Yesus, serta persekutuan Roh Kudus yang memberi kami ketenangan, penghiburan, kekuatan ada untuk orang-orang percaya, jemaat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan